Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aulia Rahman dari kelas 11 6 Tesla 2, absen 8. Yang terhormat, Ibu Wahyu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis regresi dan korelasi antara usia dengan durasi waktu tidur di malam hari. Selanjutnya, masuk ke dalam bab pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting bagi perkembangan anak, termasuk perkembangan fisik, emosional, kognitif, pembelajaran, dan juga atensi. Kebutuhan tidur bervariasi. Ada penidur panjang memerlukan 9-10 jam, dan juga ada penidur pendek yang membutuhkan waktu kurang dari 6 jam. Gangguan tidur biasanya ditemukan pada usia remaja, karena remaja beresiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat perubahan hormonal dan juga pola tidur yang berubah. Namun, gangguan tidur pada remaja biasanya sulit terdeteksi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan juga seringnya tidak dilaporkan oleh remaja. Selanjutnya, masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, adakah sebuah keterkaitan antara usia dengan durasi waktu tidur di malam hari? Lalu yang kedua, apakah ada kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi? Selanjutnya, masuk ke dalam tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui apakah terdapat sebuah keterkaitan ataupun pengaruh antara usia dengan durasi waktu tidur di malam hari, dan juga membuktikan apakah ada kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan dapat memberi wawasan serta memperkaya keilmuan guna mengidentifikasi hubungan antara usia dengan durasi waktu tidur di malam hari pada seseorang. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah definisi tidur. Menurut Guiton dan Hall, 1997, tidur adalah keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan rangsang-rangsang sensorik. Ada juga dari Ranimati tahun 2001, tidur adalah kondisi hilangnya kesadaran secara periodik. Lalu ada menurut Wahid dan Nurul tahun 2007 menyebutkan bahwa tidur sebagai keadaan tidak sadar yang mengurangi atau menghilangkan reaksi individu terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada dari Potter dan Perry tahun 2005 yang menyebutkan bahwasannya tidur merupakan proses fisiologis siklik yang bergantian dengan periode keterjagaan yang lebih lama. Selanjutnya tidur saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah meningkatkan produksi sel kekebalan tubuh, yang kedua mengurangi resiko penyakit menular, yang ketiga pemulihan saat sakit, meningkatkan produksi antibodi, kelima meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya adalah definisi usia. Menurut Iswantoro dan Anastasia tahun 2013, usia adalah batasan untuk ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Semakin matang usia, seseorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menghindari pengeluaran berlebih. Itu menurut Wijaya pada tahun 2018. Adapun menurut Lasut tahun 2017, usia dihitung sejak kelahiran hingga ulang tahun. Dan semakin bertambah usia, seseorang dan kuat dalam berpikir dan selanjutnya masuk ke dalam indikator usia, yaitu pada POP 2.2 adalah dewasa dini pada usia 18 sampai 40 tahun, lalu ada dewasa madya pada usia 41 tahun, yang tinggi usia atau lansia pada usia 61 tahun. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan ukuran keeratan hubungan antara dua variabel. Dalam statistika, korelasi mengukur hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel bebas X dan juga variabel terikat, yaitu Y. Ukuran statistik dalam analisis korelasi disebut koefisien korelasi atau R yang berkisar antara +1 hingga -1. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan terbalik antara dua variabel. Selanjutnya adalah persamaan regresi, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, berupa garis lurus dalam diagram mencar yang mewakili data. Analisis regresi menentukan hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel dan digunakan untuk memahami serta meramalkan pengaruhan variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Selanjutnya adalah korelasi Pearson.
atau biasa disebut dengan produk momen adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dari dua variabel bivariat. Di bawah ini merupakan deskripsi interval nilai R. Dikategorikan ada kategori lemah, sedang atau cukup, kuat, dan juga sempurna. Yang terakhir adalah koefisien determinasi atau biasa disingkat dengan KD, yaitu mengukur seberapa tepat garis regresi menjelaskan persentase variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Dalam KD, menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan varian variabel dependen. Masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional dengan mengambil data sampling. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuesioner atau melalui Google Form yang berisi nama, usia, dan juga durasi waktu tidur di malam hari hingga bangun di pagi hari. Lalu untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan pada tanggal 30 April hingga 6 Mei tahun 2024 dengan lokasi di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, SMA Negeri 4 Semarang, dan juga Universitas di Diponegoro. Selanjutnya adalah metode pengolahan data, yaitu persamaan regresi dapat digunakan rumus Y-topi sama dengan A plus BX. Lalu untuk nilai A dapat dicari menggunakan rumus A sama dengan Y bar min BX bar. Lalu untuk nilai B sendiri menggunakan rumus SSXY dibagi dengan SSXX. Lalu nilai SSXY dapat menggunakan rumus Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N atau dengan jumlah datanya. Lalu rumus SSXX dapat digunakan rumus jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan dibagi dengan N atau jumlah data. Dan yang terakhir adalah nilai SSYY, yaitu dapat digunakan rumus jumlah Y kuadrat min jumlah Y yang dikuadratkan dibagi dengan N atau dengan jumlah data. Lalu selanjutnya adalah nilai R. Nilai R dapat dicari dengan menggunakan rumus SSXY dibagi dengan akar dari SSXX dikali dengan SSYY. Lalu untuk nilai KD dapat dicari dengan rumus R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya adalah penentuan variabel. Variabel X dalam penelitian ini usia didefinisikan sebagai variabel X dan juga durasi waktu tidur di malam hari didefinisikan sebagai variabel Y. Masuk dalam bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah data yang telah saya kumpulkan, yaitu terdapat 40 responden, yaitu berumur dari 15 hingga umur 22 tahun. Selanjutnya, masuk ke dalam metode manual, saya menggunakan rumus X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Selanjutnya akan masuk ke dalam hasil perhitungan. SSXY didapatkan hasil min 72,08, lalu SSXX didapatkan hasil 233,6, nilai B didapatkan hasil min 0,30856, 16438, dan nilai A didapatkan hasil 11,40693,49309. Lalu selanjutnya, persamaan regresi didapatkan hasil 11,40693,49309 ditambah minus min 0,30856. Lalu SSY didapatkan hasil 104,7874375, korelasi Pearson min 0,460,705,8731, dan juga koefisien determinasi didapatkan hasil 0,212234,787. Tentunya hasil perhitungan tadi berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Lalu selanjutnya adalah metode otomatis menggunakan program Microsoft Excel didapatkan diagram scatter seperti ini. Lalu program Microsoft Excel menggunakan rumus program sama dengan Pearson A.2B, 2,C, 2D, atau sama dengan Corel A.2B, 2,C, 2D. Sebagai keterangan, A merupakan data X yang paling awal, B merupakan data X yang paling akhir, C merupakan data Y yang paling atas, D merupakan data Y yang paling akhir.
Sehingga apabila menggunakan rumus tersebut dan menggunakan data yang tadi telah diperoleh, dapat kita peroleh nilai R yaitu sebesar min 0,460069 dan juga nilai KD sebesar 21%. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 5, yaitu simpulan dan juga saran. Yang pertama, saya mengambil simpulan, yaitu menjadi dua. Yang pertama adalah usia cukup mempengaruhi durasi waktu tidur di malam hari pada seseorang. Dapat disimpulkan dari nilai R mencapai min 0,4606894462. Nilai tersebut masuk dalam kategori cukup atau sedang. Kenapa dapat disimpulkan tersebut? Karena kita berorientasi pada deskripsi interval nilai R. Lalu yang kedua, usia bukanlah menjadi faktor yang mendominasi terhadap durasi tidur, karena hanya sebesar 21%. Sementara sisanya adalah faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi durasi tidur, seperti tingkat kecemasan, insomnia, dan juga jenis kelamin. Lalu selanjutnya adalah saran. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variasi data yang lebih banyak secara kuantitatif, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Hal tersebut dapat membuat faktor-faktor lain yang mempengaruhi durasi waktu tidur di malam hari dapat diketahui lebih spesifik. Juga perlu diadakan dan dilakukannya penelitian lanjutan dengan tujuan agar faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mampu terpelajari atau terdeteksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.